kelas C Prodi PJSD akan menampilkan video pembelajaran menggunakan aplikasi Makromedia Flash 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital yang diampu oleh dosen Bapak Edward Haref. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Nah, teman-teman, sekarang kita buka aplikasi Makromedia Flash 8. Klik. Nah, setelah itu klik pada Flash dokumen. Nah, sesudah itu teman-teman, kita akan mengubah ukuran kanvasnya. Klik pada di sini. Nah, di sini kami kasih 50% untuk memperkecilnya. Nah, sesudah diperkecil, klik kanan, klik pada dokumen properti. Untuk nilai atau ukuran dimensinya kita kasih 800 kali 600. Nah, untuk frame rate-nya kita kasih 30. Lalu klik OK. Nah, sesudah itu teman-teman, kita akan membuat scene. Nah, untuk membuat scene kita klik window. Setelah itu klik pada under panels, baru scene. Nah, sesudah itu di sini kita kasih untuk scene pertama kita ketik loading. Untuk menambah scene-nya teman-teman klik tanda tambah di bawah. Nah, untuk scene kedua ketik menu. Untuk scene ketiga kita kasih tujuan. Untuk scene keempat kita kasih materi. Nah, untuk scene kelima teman-teman kita kasih soal. Untuk scene ke-6 kita kasih profil. Nah, sesudah kita ketik scene-nya, kita close. Nah, pastikan kita sedang berada di scene loading. Udah kan teman-teman, scene loading. Nah, sekarang kita akan buat layer. Nah, untuk layer pertama kita kasih background. Nah, untuk menambah layarnya klik tanda tambah di bawah. Untuk layer kedua kita kasih kotak loading. Untuk scene ketiga kita kasih kotak loading luar. Nah, sesudah itu kita kasih layer keempat tulisan loading. Nah, sesudah kita buat layer, arahkan kursor pada background. Nah, sesudah itu klik file, kita ambil gambarnya, klik import, baru import to stage. Lalu pilih di mana teman-teman menyimpan background sesuai keinginan teman-teman. Nah, sesudah muncul background, klik free transform untuk menyesuaikan atau bisa untuk memperkecil sesuai ukuran kanvas yang kita berikan. Kita sesuaikan, atur dulu.
Nah, teman-teman, sesudah kita sesuaikan backgroundnya sesuai dengan kanvas yang kita beri, ukuran kanvas yang kita berikan. Nah, sekarang arahkan kursor pada kotak loading. Setelah itu, klik retouch tool. Sesudah itu, untuk color pertama kita tidak memberikan warna. Untuk color kedua, kita pilih warna sesuai keinginan teman-teman semua. Nah, di sini kami kasih warna merah. Lalu kita buat di sini ukurannya terserah teman-teman. Nah, sesudah kita buat kotak loading, arahkan kursor pada kotak luar loading. Klik retouch tool. Setelah itu, untuk color pertama kita kasih warna hitam. Untuk color kedua kita tidak beri warna. Nah, sesudah itu teman-teman, arahkan kursor pada tulisan loading. Klik text tool. Lalu kita akan mengetik loading. Nah, untuk membesarkan ukuran tulisannya, klik text, baru size. Nah, di sini aku kasih size 48 ya teman-teman. Nah, untuk mengubah warnanya bisa di sini warna hitam, warna terserah teman-teman. Nah, di sini kami kasih warna merah aja ya. Kurang besar hurufnya, jadi kami menambah jadi 72 juga. Nah, sesudah ini teman-teman, untuk mengatur jarak kotak loading dengan tulisan loading, pakai selection tool. Nah, sesudah itu teman-teman, arahkan kursor pada frame 45. Klik kanan, insert keyframe. Begitu juga untuk seterusnya. Insert keyframe. Nah, sesudah kita buat insert keyframe pada frame 45, arahkan kursor pada kotak loading. Klik frame free transform. Nah, pada kotak loading ada titik putih pada pertengahannya. Tarik ke arah kiri teman-teman. Begitu juga di sebelah kanannya kita perkecil. Nah, sesudah kita perkecil teman-teman, arahkan kursor pada kotak loading pada frame 1. Klik kanan, grid motion twin. Nah, sesudah itu dia memanjang lagi teman-teman. Kita perkecil lagi. Nah, sesudah kita perkecil teman-teman, kita tes kalau udah bisa. Klik kontrol, baru tesin. Nah, udah bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu close. Setelah kita close teman-teman, kita akan buat actionnya. Klik pada frame 45, pada kotak loading, klik kanan, action. Klik script.
baru go to and stop, klik 2 kali. Buka kutip menu, tutup kutip, koma, harus 1. Setelah itu teman-teman close. Jadi akan dilanjutkan untuk scene berikutnya. Nah, kita kepindah ke scene menu dan kita pastikan di sini kita sudah berada pada scene menu. Kemudian kita buat layernya, ada beberapa layer. Layer pertama kita buat di sini background. Kemudian layer kedua kita buat di sini, karena kita membahas klasifikasi modul, maka kita akan membuat di sini tulisan atau tulisan klasifikasi. Ya, kita buat tulisan di sini, tulisan klasifikasi. Nah, selanjutnya layer ketiga kita buat di layer ketiga ini adalah tujuan. Kemudian layer keempat kita buat materi. Kemudian layer kelima kita buat di sini soal. Dan layer keenam kita buat profil. Nah, setelah kita selesai, kita kembalikan kepada layer background. Kita buat backgroundnya di sini, kita ambil dari file, kemudian import, kemudian import to stage. Kemudian kita kasih backgroundnya ini, kemudian kita atur menggunakan free transform, dan kita buat sesuai dengan ukuran Canva yang kita akan. Baik, kita atur sedemikian rupa sehingga menutupi Canva yang atau latar yang ada di belakang, sehingga yang terlihat itu hanya background yang kita sudah import ke Canva tersebut. Baik, kita atur dulu sesuai dengan ukurannya. Di sini kita harus teliti dalam buatnya supaya benar-benar tertutup. Baik, jika masih belum merasa cukup, kita atur lagi. Baik, setelah itu kita ke tulisan klasifikasi. Kita ambil di text tool, kemudian kita buat di sini teksturnya, kemudian kita ke teks, kita ke legend, kita supaya berada di tengah, kita membuat legend center. Kemudian kita menulis tulisan di sini klasifikasi makhluk hidup, yang dimana sesuai dengan di pembelajaran kita bahas. Di sini klasifikasi makhluk hidup. Baik, setelah kita atur dia, kita kasih dia sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kita ubah warnanya supaya bisa terlihat hurufnya. Teman-teman, kita atur dia, kita ubah ukuran hurufnya dengan ukuran yang kita mau. Kita atur kembali di mana supaya hurufnya bisa terlihat dan tidak tertutupi dengan adanya background. Jadi bisa terlihat dan bisa dibaca. Kemudian kita pindah ke layer tujuan, kita ambil file, kemudian kita seperti biasa kita mengimport, kemudian import to stage. Nah, di sini kita mengambil button dari tujuan. Nah, ini button yang sudah kami sediakan. Kemudian kita atur sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, itu juga dengan kita lakukan hal yang sama kepada di layar materi, yang sama import to stage. Nah, kemudian kita pilih button materi pembelajaran bersama, kita atur lagi dan kita susun sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Baik, sekarang kita masuk pada layar soal.
Nah, kita lakukan hal yang sama, kita pilih file, kemudian import, kemudian import to stage. Kemudian kita pilih di sini di button soal latihan. Nah, kita atur juga, teman-teman. Kita atur, nah ini kita atur. Nah, lalu kan kita mau kita atur dia sedemikian rupa supaya terlihat lebih menarik. Nah, yang terakhir kita ke layar profil dan hampir sama, kita gunakan button juga di sini. Kita menggunakan di sini adalah profil pengembangan buttonnya, kemudian kita arahkan dia ke samping kanan bawah, dan teratur dan kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan supaya terlihat lebih bagus. Nah, setelah kita yang cukup, sekarang kita klik tulisan klasifikasi, kemudian kita klik kanan, kemudian convert to symbol. Nah, kita buat efeknya menggunakan Movie Deep di sini, teman-teman. Kita tulis di sini tulisan klasifikasi. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian pada layar 15 kita buat insert keyframe. Dan kita lakukan hal yang sama di layar 30. Kita buat juga insert keyframe. Kemudian kita kembali pada layar 1, kita klik kanan, kemudian kita pilih Create Motion Twin. Dan begitu juga dengan di layar di frame 15. Nah, itu kita perkecil, teman-teman. Kita perkecil ukurannya. Baik, setelah kita perkecil, kita klik 2. Setelah kita perkecil, teman-teman, kita klik 2 kali. Nah, di sini pasti sudah ada efeknya. Ini efeknya, teman-teman. Kita bisa melihatnya dengan Ctrl Enter. Nah, juga membuat hal yang sama pada button-buttonnya. Yang pertama, pada tujuan pembelajaran kita gunakan free transform, kemudian kita klik kanan, kemudian convert to symbol. Namun di sini kita menggunakan button, bukan movie deep. Jadi kita menggunakan button supaya mendapatkan efek juga dari button-button. Dan kita tulis tombol tujuan, kemudian kita OK, kemudian hal yang sama kita klik dua kali, kemudian insert keyframe pada over, dan begitu juga pada down, insert keyframe. Kita kembalikan pada over, kemudian kita perkecil ukuran button kita. Namun setelah itu kita klik 2 kali dan kita tes. Dan itu, teman-teman, sudah ada efeknya. Begitu juga kita lakukan yang sama kepada button pada materi, convert to symbol, kemudian kita ubah namanya menjadi tombol materi, dan OK. Kemudian klik 2 kali lagi, kemudian pada over kita buat insert keyframe, begitu juga pada down kita buat insert keyframe. Nah, kita kembali kepada over. Nah, kita juga perkecil ukurannya. Nah, ya, kemudian kita tes pada Ctrl Enter. Nah, ini dia sudah ada efeknya. Nah, hampir sama kita lakukan pada kita lakukan juga hal yang sama pada soal. Nah, soal juga kita buat di sini. Nah, convert to symbol, kemudian kita tulis namanya di sini tombol soal, kemudian OK, kemudian klik 2 kali, kemudian pada hampir sama over kita buat insert keyframe, dan pada down kita buat juga insert keyframe. Nah, kembali kepada over, kita perkecil tulisannya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan halnya pada profil pengembangan. Kita buat juga lagi convert to symbol. Selalu kita ke convert to symbol, kemudian kita buat namanya menjadi tombol profil. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian klik 2 kali, kemudian over dan down kita buat insert keyframe. Kemudian selalu kembali pada over dalam kita perkecil tulisannya. Oke.
Dan ini dia hasilnya semua teman-teman, sudah mendapatkan efek. Nah, ini dia efeknya. Nah, tujuan itu free transform. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih action, teman-teman. Nah, kemudian kita skip as, kemudian kita pilih tanda tambah, kemudian global function, kemudian multi control, dan kemudian kita on kan. Lalu kita pilih go to, dan kita buat go to and stop. Nah, di sini kita buat scene tujuannya. Ini scene tujuan. Oke, setelah itu kita tutup actionnya. Nah, kita coba kembali, kita movie. Nah, dia berawal dari login menuju ke menu dan sudah efeknya. Teman-teman, setelah kita selesai membuat tombol menu, sekarang kita pindah kepada scene tujuan. Nah, kita pastikan kita pada scene tujuan, kemudian kita buat layarnya juga, kita lakukan sama. Layar pertama kita buat background, teman-teman, background. Kemudian pada layar kedua, kita buat di sini tombol tujuan. Ya, kita ketik di sini tombol tujuan. Nah, kemudian pada layar ketiga, di sini teman-teman, kita buat di sini juga tombol home. Kita buat tombol home. Kemudian pada layar satu lagi kita buat di sini tulisan tujuan, teman-teman. Ya, kita buat di sini tulisan tujuan. Nah, itu kita kembali kepada background. Kita lakukan hal yang sama, kita pilih file, kemudian kita import, dan import to stage. Nah, kita pilih backgroundnya seperti background yang sebelumnya. Nah, kita pilih, kita klik, kemudian open. Nah, kita pilih OK, kemudian kita atur di free transform sesuai dengan ukuran Canva kita buat. Nah, kita atur, teman-teman. Kita atur dia di sini sedemikian supaya lebih tertutupi, seperti hal yang sama tadi, teman-teman, supaya bisa menutupi semua kanva putih yang ada di belakang atau latar putih yang ada di belakang tersebut. Nah, kita atur oke. Atur, teman-teman. Jadi kita merasa seperti apa? Oke. Kita kembali kepada tombol. Kita background dulu supaya kita atur lagi. Sampai benar-benar menutupi dan kita merasa ini sudah pas, teman-teman. Nah, itu kita ke tombol tujuan, kita pilih file. Nah, yang sama kita pilih klik import, kemudian import to stage. Nah, kita pilih juga button di sini, teman-teman, seperti button yang sudah kita buat tadi. Buttonnya itu button tujuan nanti, teman-teman. Baik, kita cari dulu buttonnya. Cari buttonnya, teman-teman. Nah, ini ada buttonnya, kita klik, kemudian kita cari tujuan pembelajaran. Nah, itu kita open. Nah, ini teman-teman buttonnya. Nah, itu kita atur, teman-teman. Kita atur sesuai dengan ukuran dan tempat yang kita inginkan. Kita atur ukurannya, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil sesuai dengan kemauan kita. Nah, kita atur dulu di mana tempat yang bagus, peletakan pembelajaran. Nah, setelah itu kita pilih selanjutnya itu pada layar tombol home. Nah, hal yang sama kita buat import to stage. Nah, kita cari di sini. Kami juga sudah membuat buttonnya di sini. Kita sudah membuat buttonnya di sini. Itu kita cari dulu. Nah, ini dia tombol home-nya. Dan open. Kita open. Nah, ini dia. Kemudian kita lakukan yang sama, kita atur sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Baik. Setelah itu, oke. Di sini, teman-teman, atur. Kemudian pada tulisan tujuan. Nah, di sini sudah kami membuat tujuannya. Di sini kami import saja, import to stage. Kemudian kami cari di sini tujuan pembelajaran ya, teman-teman. Di sini kami sudah membuat
tujuan pembelajaran tentang klasifikasi makrohidrolik ini. Kan sudah membuatnya beberapa tujuan yang harus kita ingin teman-teman. Kita klik kemudian open. Nah, kita atur juga, kita boleh yang sama, kita atur sesuai dengan ukuran dan yang kita anggap sudah bagus, teman-teman, ya. Oke, kita atur sedemikian rupa. Oke, baik. Kemudian kita klik home, kemudian kita convert to symbol supaya juga mendapatkan efek. Nah, sambil yang sama kita masih pada tab button, kemudian kita di sini tombol home, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu yang sama kita klik dua kali. Nah, setelah kita klik dua kali, kita pilih pada offer, insert keyframe, dan begitu juga dengan pada door, insert keyframe. Nah, setelah itu kita kembali pada offer, kemudian kita perkecil ukurannya atau perbesar, terserah yang kita inginkan. Nah, setelah kita mendapatkan itu, teman-teman, nah, itu pasti sudah ada efeknya nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah itu kita pilih action, kemudian kita klik tanda tambah di sini, kemudian global function, kemudian full filter control, kemudian kita on, kemudian kita buat di sini go to, kemudian kita pilih go to and stop. Nah, pada scene-nya, kemudian di sini pada scene-nya menu. Nah, kita tutup scene-nya, kemudian kita pilih kontrol, kemudian test movie. Ini teman-teman. Oke, dan sudah berhasil bisa kembali kepada menu. Ya. Baik, scene materi. Layer yang pertama, background. Layer kedua, tombol materi. Layer yang ketiga, tombol home. Dan layer terakhir, tulisan materi. Baik, kembali ke layar background, buka file, lalu klik import to stage, lalu pilih background, open, klik OK, lalu gunakan free transform untuk menyesuaikan background sesuai dengan Canva. Selanjutnya klik tombol materi, klik file, import, baru import to stage, pilih button materi pembelajaran. Klik open, lalu klik OK. Sesuaikan button sesuai keinginan. Lalu masuk ke layar tombol file, import, selanjutnya import stage, lalu pilih button home,
klik open, lalu oke. Sesuaikan button sesuai keinginan. Baik, masuk ke layar tulisan materi, klik file, import, lalu import to stage, lalu masukkan materi pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Ketik open, lalu sesuaikan dengan ukuran lalu klik sesuaikan kembali. Lalu klik Ctrl Alt Enter untuk melihat hasil ukuran materinya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya klik pada button Home, klik kanan, convert to symbol, lalu ubah menjadi tombol Home 1, lalu tekan OK, lalu tekan Home, Over, Event, Insert Event, lalu klik Do, Insert Event, lalu kembali ke Over, klik dan perbesar Home, lalu klik sebelah kanan, klik tombol Picture, tambah, klik Global, Movie and Control, Import, lalu klik Button, selanjutnya klik Button and Stop, lalu remove. Setelah itu tutup action, Alt Enter untuk melihat hasil yang dibuat. Selanjutnya klik Scene, menu, klik pada button materi, klik kanan, pilih action, lalu klik tanda panah, lalu klik global vision, pilih musik, klik control, klik online, dan go to and stop. Lalu ketik materi untuk mengetesnya, klik enter materi pembelajaran, lalu klik off, dan secara otomatis akan kembali. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada scene soal. Lalu untuk layernya kita buat layer pertama background. Untuk layer yang kedua kita buat untuk layer yang kedua kita buatnya home. Dan untuk layer yang ketiga kita buat tulisan soal latihan. Untuk layer yang keempat kita buat petunjuk soal. Untuk layer yang kelima kita buatnya mulai. Oke, langsung masuk pada background yang pertama. Layer yang pertama background, klik file, lalu pilih import, lalu import to stage, lalu pilih background yang telah kita sediakan sebelumnya, klik lalu open, lalu klik OK, lalu gunakan free transform untuk
memperkecil ukuran background kita agar sesuai dengan kanvasnya. Di sini kita bisa menggunakan klik shift lalu tarik ujung-ujung dari backgroundnya. Oke. Usahakan ukuran backgroundnya sesuai dengan kanvasnya. Oke, jika sudah sesuai, sekarang masuk pada layer yang kedua, layer home. Klik file, lalu import to stage, lalu pilih button home yang sebelumnya telah disediakan. Lalu klik dan pilih open. Klik OK. Oke, lalu gunakan free transform untuk memperkecil ukuran buttonnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu masuk ke tulisan soal, pilih file lalu import, lalu pilih import to stage. Ulang untuk tulisan, pilih file lalu import, klik import to stage, lalu pilih button soal latihan. Oke, klik open, klik OK, lalu sesuaikan ukuran dan tempat buttonnya. Sama bisa menggunakan shift lalu tarik ujung-ujung untuk memperbesar buttonnya. Lalu teman-teman, kita masuk pada layer petunjuk. Untuk layer petunjuk, kita klik file, kita pilih yang import lalu import to stage, lalu pilih untuk petunjuk soalnya. Karena sebelumnya di sini kami telah membuat petunjuk soal. Lalu klik open, lalu pindahkan bisa menggunakan free transform untuk memperbesar juga agar mudah terbaca. Nah, di sini teman-teman kita bisa menyesuaikannya. Oke, untuk mencobanya kita bisa klik Ctrl Alt Enter. Oh iya, sebelumnya teman-teman kita buat dulu button untuk mulai. Jadi kita naikkan agar button mulai muat. Kita klik file, lalu klik import dan import to stage. Lalu pilih button mulai yang telah kita sediakan dari awal. Oke teman-teman, kita pilih button mulainya. Nah, setelah dipilih, klik open lagi. Lalu gunakan free transform untuk memperkecil ukuran button. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada button home. Lalu klik convert to symbol. Lalu ubah name-nya menjadi tombol home 2. Klik OK. Klik 2 kali pada buttonnya, lalu klik over, insert keyframe. Pada daun insert keyframe, lalu kembali pada over. Lalu memperbesar buttonnya, lalu klik di luar kanvasnya, dan kembali pada bentuk semula.
Nah, teman-teman, untuk button mulai, kita klik kanan. Sebenarnya gunakan free transform, convert to symbol, lalu ubah name-nya menjadi tombol mulai dengan type button, lalu klik OK. Klik 2 kali pada over insert keyframe, down insert keyframe, lalu kembali pada over, dan di sini kita memperkecil ukuran buttonnya, lalu klik di luar kanvas. Oke, pada button home kita klik kanan lalu action, klik tanda tambah global function, move click control lalu on, lalu klik go to, pilih go to and stop. Untuk scene-nya kita ketik menu, lalu tutup action-nya. Oke, untuk kita kembali pada scene menu, gunakan free transform untuk button soal latihan, klik kanan, pilih action, lalu klik tanda tambah, klik global function, move click control, dan on. Lalu klik go to, pilih go to and stop. Untuk scene-nya kita menggunakan soal, lalu tutup action-nya. Lalu untuk mencobanya teman-teman, di sini kita bisa menggunakan Ctrl Enter. Kita kembali pada scene soal. Untuk button mulai, gunakan free transform lalu klik kanan action, gunakan tanda tambah global function, move click control, dan pilih on. Nah, teman-teman, di sini kita klik go to, lalu pilih go to and stop, dan untuk scene-nya tidak berubah, itu tetap, tapi untuk frame-nya kita gunakan next frame. Nah, nanti akan berpindah ke frame selanjutnya. Oke teman-teman, setelah itu bisa kita tutup action-nya. Next frame-nya, untuk frame yang kedua, klik kanan, lalu insert keyframe, lalu dilakukan hal yang sama sampai pada layer background. Oke, untuk layer background juga sama, lalu klik kanan, insert keyframe. Nah, untuk tombol button home di sini kita bisa backspace aja langsung. Petunjuk soalnya juga. Nah, selanjutnya teman-teman, nah di sini kita masuk pada layer background. Nah, dan di sini backgroundnya tetap. Lalu pada background kita pilih file, lalu import to stage, lalu pilih nah di sini kita menggunakan button yang kosong untuk penulisan nama bagi peserta didik. Gunakan free transform lalu perbesar. Oke teman-teman, setelah kita perbesar, kita masuk pada layer petunjuk. Di sini kita pakai text tool, lalu kita ketik nama peserta didik. Oke, kita blok, lalu kita pilih teks, pilih yang align. Di sini align center untuk mengetengahkannya.
Untuk warna di sini bisa kita ganti pada colornya. Sebelumnya di blok dulu, kita bisa pilih warna misalnya, atau kita juga tetap menggunakan warna ini. Nah, misalnya di sini kan kita menggunakannya warna putih. Jadi karena di sini tidak nampak, kita blok balik, lalu kita pilih warna lain yaitu warna merah. Oke, teman-teman. Sini kita blok lagi. Kita ganti dengan warna hitam. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk pada layer background. Di sini nggak bisa transform. Oke, pada layer backgroundnya kita gunakan text tool. Tapi text tool di sini kita menggunakannya di atas button kosongnya tadi. Ini nanti buat ngetik nama peserta didik yang akan memasuki untuk mengerjakan soal. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk klik actionnya. Lalu untuk di propertiesnya di bawah kita pilih input text, lalu tutup actionnya lagi. Oke, teman-teman, buka actionnya. Lalu untuk var di sini kita ketik nama peserta didik sesuai dengan apa yang telah kita ketik di atas tadi. Oke, nama peserta didik. Lalu tutup actionnya. Oke, untuk next frame kita klik pada frame yang ketiga, kita klik kanan lalu insert keyframe dan lakukan sampai semua layernya. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan insert keyframe pada semua layernya, untuk semua tulisan di sini kita hapus saja. Buttonnya juga kita hapus. Untuk mulai juga kita hapus saja. Sekarang oke, teman-teman, sekarang pada frame ketiga untuk layer mulai kita gunakan text tool. Nah, di sini kita akan mengetik soal yang akan kita muat. Oke, teman-teman, di sini kita gunakan the text tool. Sebelumnya kita akan coba, teman-teman, dengan Ctrl Alt Enter, dan di sini sebagian soalnya tidak jelas atau terpotong. Oke, kita gunakan
free transform untuk memperkecil Sekarang kita buka file, lalu import dan import to stage. Lalu kita akan memilih button. Nah, ini button yang kita gunakan adalah button option yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan menyusunnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita gunakan text tool untuk memberi option jawabannya. Oke, di sini kita gunakan teks buat memperkecil ukuran teksnya. Kita pilih text size, lalu kita pilih berapa ukuran tulisan yang kita gunakan. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut pada option kedua, klik file, import to stage, lalu pilih button. Nah, di sini kita pilih button yang option B. Oke. Optionnya B. Klik open. Lalu seperti biasa gunakan free transform untuk menyesuaikan tempat dari button yang kita gunakan. Jadi kita bisa untuk memperbesar agar ukurannya sama dengan button option A. Lanjut, buka file lagi, import, lalu import to stage, lalu pilih button yang ketiga, yaitu C. Klik open, lalu sesuaikan lagi menggunakan free transform. Oke, teman-teman. Kita buka file lagi, lalu import to stage, dan pilih button yang terakhir yaitu bagian D, klik open, lalu gunakan free transform untuk menyesuaikannya. Oke, teman-teman. Ini kita sesuaikan aja. Kita gunakan text tool untuk membuat option dari bagian kedua. Lalu gunakan text tool lagi untuk bagian C. Option jawabannya. Dan satu lagi gunakan text tool untuk option bagian D.
Nah, di sini teman-teman kita juga bisa memindahkan buttonnya sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa berurutan seperti tadi atau seperti ini. Jadi untuk memindahkannya sama saja kita menggunakan free transform. Oke teman-teman, sekarang kita klik pada button A, klik kanan convert to symbol, lalu untuk name-nya kita ketik tombol A, klik OK, lalu klik 2 kali. Pada over kita klik kanan insert keyframe, begitu juga dengan down, klik kanan insert keyframe, lalu kembali pada over, lalu kita perbesar ukuran button, lalu klik 2 kali di luar kanva. Gunakan hal yang sama untuk B, C, dan D, itu convert to symbol dengan mengubah namanya yaitu tombol B. Klik OK, lalu klik 2 kali pada buttonnya. Oke, ini tidak ada convert. Sama pada menu di overnya kita klik kanan insert keyframe, pada daun juga klik kanan insert keyframe, lalu kembali pada over dan membesarkan kembali buttonnya. Lalu klik di luar kanvanya. Sekarang pada bagian C, lakukan hal yang sama. Kanan convert to symbol, lalu ubah name-nya menjadi tombol C. Klik OK dan sini klik 2 kali pada over, klik kanan insert keyframe, down, klik kanan insert keyframe, lalu kembali pada over dan memperbesar ukuran buttonnya. Klik di luar kanva. Lakukan hal yang sama juga pada bagian D, klik kanan, convert to symbol, lalu pada name-nya beri tombol D, lalu klik OK. Oke teman-teman, klik 2 kali, lalu pada over, klik kanan insert keyframe, pada daun juga klik kanan insert keyframe, kembali pada over, lalu perbesar ukuran buttonnya, lalu klik di luar kanva. Oke, klik kanan pada tombol A, lalu klik action, lalu di sini kita klik tanda tambah global function, lalu movie clip control, lalu pilih on, pilih go to, dan pilih go to and stop. Di sini untuk type-nya kita gunakan next frame. Oke, kita tutup actionnya. Pada button B juga klik kanan action, lalu pilih
tanda tambah, global function, movie clip control, lalu pilih on, klik go to, lalu sama pilih go to and stop, lalu untuk type-nya gunakan next frame, tutup actionnya. Oke teman-teman, sekarang masuk pada button C, langsung saja klik kanan action, lalu global function, movie clip control, lalu on, lalu pilih go to, klik go to and stop, lalu type-nya next frame, lalu tutup actionnya. Demikian juga pada bagian D. Oke, sama pilih global function, movie clip control, lalu on, klik go to and stop, dan untuk type gunakan next frame, tutup actionnya. Untuk button A, kita klik kanan lalu action, oke teman-teman, di sini karena bagian A adalah jawaban yang benar, maka kita akan mengaktifkan bahwa jawaban ini adalah benar. Oke, di sini kita klik script assist, lalu pada kurung kurawal kita enter, kita ketik benar plus plus, benar plus plus, titik koma, lalu tutup actionnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada frame yang keempat, klik kanan, lalu insert keyframe, lalu lakukan hal yang sama hingga semua layernya. Oke teman-teman, langsung saja gunakan retouch tool pada soal yang pertamanya, lalu dihapus saja. Di sini kita bisa langsung mengetik soal yang keduanya. Nah, setelahnya teman-teman lakukan hal yang sama untuk option jawabannya. Ganti jawabannya, option jawabannya. Ini kita mengganti untuk dari bagian A, B, C, dan D. Teman-teman gunakan free transform untuk option bagian A, dan di sini jawabannya benar karena itu terformat. Oke. Lalu masuk ke frame kelima. Lakukan hal yang sama seperti tadi, klik kanan, lalu insert keyframe. Oke teman-teman, seperti dari awal tadi,
gunakan insert keyframe-nya untuk seluruh layer. Oke, gunakan retouch tool untuk mengganti teks pada soal yang ketiga. Lalu ubah juga pada option jawabannya. Sama gunakan retouch tool, lalu ketik ulang apa yang menjadi option jawabannya. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian B, C, dan bagian D. Oke teman-teman, di sini kita bisa coba. Oke, nah di sini semua bisa. Nah teman-teman, pada bagian A tadi kan kurang jelas, lalu kita gunakan free transform untuk memperbesar tulisannya agar semuanya jelas. Nah di sini kita coba Ctrl Enter, masuk pada soal latihan, mulai, dan pilih optionnya. Oke, sini bisa kita lebih sesuaikan lagi agar semua tulisan terlihat. Oke, kita coba lagi, kita tes pada soal latihan, klik mulai. Oke, pilih random saja, dan ya di sini sudah jelas, tinggal kita close. Oke teman-teman, untuk bagian A tadi kita klik saja lalu buka action dan kita hapus tulisan benarnya karena di sini bukan bagian A option yang benar. Lalu pada bagian D pada option yang lebih benar. Yang benarnya kita klik kanan atau langsung buka action. Oke, di sini di script as. Lalu seperti tadi kita ketik benar plus titik koma. Oke, benar plus titik koma. Kita tutup actionnya. Lalu lanjut pada frame selanjutnya, yaitu frame ke-6. Oke, kita klik kanan, lalu gunakan insert keyframe, dan lakukan hal yang sama untuk ke semua layer hingga selesai. Teman-teman, lalu gunakan
text tool lagi untuk mengubah soal yang ketiga. Jadi sekarang kita masuk pada soal yang keempat. Oke teman-teman, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk option jawaban A, B, C, dan D. Kita ubah saja. Teman-teman, untuk di bagian D, gunakan fill transform, lalu di sini kita klik kanan, lalu action untuk menghapus tulisan benar tadi, karena di sini option jawaban bagian D itu salah. Lalu untuk option bagian B kita klik kanan, action, lalu di sini kita script as. Dibuat scriptnya yaitu benar plus plus titik koma. Lalu tutup actionnya lagi. Lanjut pada frame selanjutnya yaitu frame ke-7. Klik kanan, insert keyframe, lalu lakukan hal yang sama untuk semua layernya. Dan di sini kita akan masuk pada soal yang kelima nantinya. Teman-teman, langsung saja seperti tadi, gunakan text tool untuk mengubah soal latihan yang kita kerjakan. Ini kita masuk pada soal yang kelima. Nah, di sini teman-teman kita lakukan juga pada option jawabannya, kita ganti semua. Sama saja kita gunakan text tool. Oke teman-teman, kita coba, kita Ctrl Alt Enter this movie-nya, dan oke, di sini kita coba pilih optionnya, dan oke, di sini semuanya sudah bisa.
teman-teman, kita masuk pada frame yang terakhir ini. Nah, teman-teman, untuk option bagian B kita klik kanan, action. Lalu di sini tadi kita belum menghapus script as benarnya, jadi kita hapus saja karena ini bukan option jawaban yang benar. Tapi option jawabannya adalah di bagian C, klik kanan, action, lalu buat scriptnya yaitu benar plus plus titik koma. Teman-teman, untuk frame selanjutnya, klik kanan, lalu insert keyframe, dan lakukan hal yang sama untuk seluruh layer. Oke teman-teman, pada layer terakhir ini atau pada frame terakhir, kita akan menghapus semua button dan juga teks yang ada di sini. Tapi teman-teman, ini hanya berlaku pada frame terakhir ini. Oke, kita masuk pada layer home, klik file, import dan import to stage, lalu pilih button home, klik open, lalu oke. Di sini kita menggunakan free transform untuk menyesuaikan ukuran dan posisi dari button home. Oke, pada layer mulai teman-teman, kita gunakan text tool. Oke teman-teman, lalu pilih text dan align. Di sini kami pilihnya align center karena untuk mengetengahkan tulisan yang akan kita ketik. Lalu di sini kita ketik nama peserta didik. Dan untuk memperbesar ukurannya, kita blok, lalu pilih text dan pilih size. Di sini kita bisa meningkatkan ukurannya. Lalu teman-teman, masih pada layer mulai. Kita pilih file, lalu import, lalu pilih import to stage. Di sini kita memilih button kosong. Oke, klik OK. Lalu gunakan free transform untuk memperbesar ukuran dari buttonnya. Oke, ini bisa kita gunakan shift lalu diklik ujung-ujung dari buttonnya. Lalu gunakan text tool di atas button kosong. Oke teman-teman, posisikan agar ke tengah. Karena di sini nanti akan masuk nama siswanya. Lalu pilih align center agar hasilnya ke tengah. Teman-teman, kita gunakan text tool lagi.
Untuk di sini teman-teman kita akan buat tulisan skor, lalu pilih dulu awake-nya, awake center. Kita ketik skor. Oke. Lalu kita bisa menggunakan free transform untuk mengubah letak dari teks yang kita buat. Oke teman-teman, sekarang kita buka action. Lalu untuk for di sini kita ketik nama peserta didik. Ini tadi berlaku pada button yang kosong ya teman-teman. Oke. Lalu pilih file, pilih import dan import to stage. Di sini kita pilih button untuk score. Yang di sini kami telah membuat buttonnya. Oke, langsung pilih saja. Oke, untuk button score-nya. Di sini kita bisa menggunakan juga free transform untuk menyesuaikan ukuran dan letak dari buttonnya. Teman-teman, kita klik text tool, lalu kita arahkan text toolnya di atas papan score atau di atas button score. Ini kita sesuaikan. Lalu kita pakai tools, pilih action. Di sini kita propertiesnya kita pilih dynamic text. Oke. Untuk score, untuk for-nya teman-teman kita ketik score. Oke teman-teman. Di sini untuk tombol home kita aktifkan dulu, kita klik kanan convert to symbol. Lalu untuk name-nya kita ubah menjadi tombol home 4. Lalu klik OK. Klik 2 kali. Lalu pada over kita klik kanan. Lalu insert keyframe. Begitu juga pada down. Klik kanan, insert keyframe, lalu kembali pada over. Kita memperbesar ukuran buttonnya, lalu klik di luar kanvanya. Untuk button home kita pilih action di sini, kita buka actionnya, lalu tanda tambah, global function, movie clip control, lalu kita pilih on. Di sini kita pilih go to, lalu go to and stop. Untuk scene-nya kita pilih menu. Di sini nanti akan otomatis kembali pada scene menu. Lalu pilih pakai free transform untuk papan untuk di score-nya. Lalu untuk var-nya tadi di sini teman-teman kita ubah tulisannya agar sesuai dengan apa yang telah kita ketik pada teks di atas. Untuk petunjuk soal teman-teman, kita pilih action, lalu kita pilih script assist, lalu kita ketik scriptnya, itu script buka kurung, tutup kurung, titik koma,
lalu tutup actionnya. Begitu juga pada soal latihan. Sini kita pakai actionnya, kita buat scriptnya yaitu for spasi benar sama dengan 0 titik koma. Lalu tutup actionnya. Lalu untuk yang terakhir, frame terakhir, kita buat script assist-nya juga. Di sini kita ketiknya score sama dengan benar bintang buka kurung 100 per 5, karena di sini tadi kita telah buat soal 5 lalu tutup kurung titik koma. Oke, kita coba Ctrl Alt Enter. Ctrl Enter teman-teman, kita coba. Lalu kita masukkan nama peserta didiknya yaitu Johnny Blenas. Lalu klik mulai. Bisa kita pilih secara random saja, dan ya ini hasilnya. Nama peserta didik ada, lalu skornya adalah 40. Demikian. Baik teman-teman, sekarang kita akan pindah scene teman-teman, masuk kita pada scene profil teman-teman. Baik teman-teman, pada layar yang pertama kita akan memberikan background teman-teman. Oke teman-teman, lanjut pada layar yang kedua, kita akan membuat tombol home teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, pada layar yang ketiga teman-teman, kita akan membuat tombol profil. Yang terakhir teman-teman, pada layar yang keempat, kita akan membuat tulisan profil teman-teman. Sekarang masuk kita pada background teman-teman. Klik import, baru import to stack teman-teman. Oke, baru kita akan mencari backgroundnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah masuk kita akan memperkecilnya dengan menggunakan free transform tool. Kita akan memperkecilnya sesuai dengan Canva teman-teman. Kita akan mengaturnya sesuai dengan Canva-nya teman-teman. Oke, setelah selesai teman-teman, masuk kita pada tombol home. Seperti tadi teman-teman, klik file lagi teman-teman, import, baru import to stack teman-teman. Kita mencari tombol home-nya teman-teman. Nah, ini dia tombol home-nya teman-teman. Baik, setelah itu teman-teman, kita akan memperkecilnya seperti tadi dengan menggunakan free transform tool. Kita akan memperkecil sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Masuk kita pada tombol profil teman-teman, seperti tadi mengklik import, baru import to stack, baru kita cari tombol profilnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, profilnya teman-teman. Baru kita mengaturnya teman-teman dan memperbesarkannya seperti tadi dengan menggunakan filter semua. Nah, setelah itu teman-teman, masuk kita pada tulisan profil teman-teman. Seperti tadi kita mengimpor lagi teman-teman dengan mencari tulisan profilnya teman-teman yang sudah di screenshot tadi teman-teman. Nah, ini teman-teman. Baru kita memperbesar sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman.
supaya lebih menarik. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk membuat efek pada tombol home, klik kanan, simbol baru bottom, diganti namanya teman-teman tombol home. Oke teman-teman, setelah itu klik 2 kali di overnya teman-teman, kita klik kanan insert keyframe, dan begitu juga downnya teman-teman, insert keyframe. Pada over teman-teman, kita akan memperbesar tombol home supaya mendapatkan efeknya teman-teman. Nah, itu dia efeknya teman-teman. Nah, untuk kembali ke menu teman-teman, kita akan skip dulu teman-teman, baru klik tambah baru global function, baru movie, klik control, baru on teman-teman, baru go to and play, baru go to and stop. Pada scene-nya teman-teman, kita mengklik menu. Karena masih belum bisa teman-teman, kita akan kembali lagi langsung pada menu, pada scene menu. Nah, dengan itu teman-teman, pada scene menu, pada profil, kita memberikan action lagi teman-teman, klik tanda tambah, baru global function teman-teman, baru movie clip, control, baru on lagi teman-teman, baru go to and play, baru go to on and stop, baru sini ya teman-teman, kita kasih profil. Nah teman-teman, kita coba. Nah, ini dia teman-teman, saya langsung pada profil dan kembali pada menu skin menu. Baik teman-teman, selanjutnya klik file teman-teman, baru klik publish settings. Nah teman-teman, yang pertama di sini klik Windows Projector. Pada HTML-nya kita akan menonaktifkannya. Flashnya teman-teman, kita akan mengklik dokumennya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menyimpannya sesuai yang kita inginkan teman-teman. Kita akan mengganti namanya juga teman-teman. Baru di save teman-teman. Nah, begitu juga pada Windows Project teman-teman, kita akan mengkliknya teman-teman, menyimpannya lagi teman-teman. Kita akan mengganti namanya teman-teman seperti tadi. Baru save teman-teman. Baru kita publish teman-teman. Setelah publish teman-teman, baru oke. Nah, untuk mengetahui hasilnya teman-teman, kita akan melihat langsung, kita akan membuka dokumen kita teman-teman, apakah sudah tersimpan dan apakah kita bisa memutarnya atau melihat hasil Makromedia kita. Nah, ini dia teman-teman, setelah berhasil pembuatan Makromedia teman-teman. Ini dia teman-teman. Teman-teman, setelah selesai, inilah hasil dari pembuatan Makromedia kami teman-teman. Sekian, see you again.